Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat Allah Ta'ala yang tak terkira. Manusia itu dan makhluk Allah lainnya setiap saat hidup dalam guyuran nikmat. Ya, setiap saat hidup dalam guyuran nikmat. Hanya saja manusianya atau hamba Allah tersebut seringkali tidak bisa merasakan kalau dirinya dalam nikmat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa merasakan, amin. Kemudian mensyukurinya seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Malam hari ini di antara nikmat Allah adalah saya diizinkan duduk di sini mengajar, antum diizinkan duduk di sana belajar. Ini belajar dan mengajar ini adalah nikmat yang luar biasa. Sehingga para aulia usholihin, para ulama mengatakan seandainya para pembesar itu, orang-orang yang berbisnis, ya para pencari harta atau nilai, mengerti nikmat yang kami rasakan, seperti apa nilainya, tentu mereka akan berjuang menggunakan segala macam cara untuk merebut nikmat itu. Tapi masalahnya nikmat ini enggak bisa direbut, sebab tempatnya di dalam hati. Dan tidak mungkin bisa dimengerti kecuali oleh orang-orang yang mengerti. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang dimengertikan, amin. Nah, malam hari ini saya akan melanjutkan khutbah Jumat saya siang tadi. Ya, judulnya adalah cara mendapatkan pertolongan Allah. Ya, cara mendapatkan pertolongan Allah. Manusia ini, siapa manusia? Ya kita-kita ini ya. Ada enggak di sini selain manusia? Ada. Semut ya. Misalnya. Belum lagi makhluk Allah lain yang kita nggak bisa lihat, ya yang kita nggak bisa lihat. Manusia ini, kita ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali berkata saya sudah terpojok. Ada itu oknumnya itu. Ada enggak oknum yang ngomong begitu? Saya udah mentok. Mentok, nggak ada jalan keluar. Saya udah bertemu dengan jalan buntu. Ada enggak oknum yang bicara begitu? Jadi mengalami masalah, terus ngomong jalan buntu, nggak ada solusi lagi. Nyerah saya. Oknum-oknum manusia model begini ada atau enggak ada? Pernah enggak kita mengalaminya? Mungkin nggak ngomong tapi batin ya. Terus mentok gitu ya. Mungkin nggak bicara tapi hatinya berbicara, mentok. Kondisi semacam itu akhirnya menimbulkan suatu rasa di hati yang nggak enak. Ya, rasa di hati yang nggak enak. Contoh, kasus keuangan. Dipecat dari perusahaan. Gaji dibatalkan. Kenapa? Karena hutangnya kebanyakan. Dianggap lunas hutangnya tapi gaji tidak diberikan. Keluar dari perusahaan tanpa pesangon. Sementara di luar banyak orang nagih hutang. Belum lagi tuntutan di rumah. Istri yang menuntut, anak yang nggak paham urusan orang tua, pokoknya minta, kalau nggak dikasih nangis. Siapa itu? Kita pernah ngalamin. Lupa ya, di waktu kecil kan gitu kan. Lihat balon pokoknya bunyi, nangis. Ya, papa nangis. Senjatanya nangis. Buat pusing orang tua. Kita ini pernah ngalami yang semacam itu dulu. Mungkin sekarang udah amnesia, saya ingatkan lagi.
Ya udah lupa mungkin kita masa kecil kita baru kemarin masa kecil itu ya, mungkin 20 tahun lalu, mungkin 15 tahun lalu, mungkin 25 tahun lalu, mungkin 40 tahun yang lalu, baru kemarin kita mengalaminya. Kita sudah lupa. Tuntutan anak, tuntutan istri, tuntutan orang-orang yang menuntut. Muncul kalimat mentok. Kepepet, mentok, nggak punya solusi. Nggak punya solusi. Dalam kondisi semacam itu kira-kira ada enggak solusinya? Ya, nah itu loh. Perlunya kita belajar. Ya, perlunya kita belajar. Saya mau ngasih contoh aja. Saya punya handphone misalnya ya, punya handphone. Handphonenya kehabisan data. Paket datanya habis. Duit nggak punya. Duit nggak punya. Sehingga nggak bisa beli paket data yang baru. Dan saya harus live streaming di YouTube. Ngajar harus saya live streaming kan. Pertanyaan saya, mentok atau enggak mentok ini? Duit enggak punya, ya kemudian pulsanya habis, paket datanya habis, dan saya butuh live streaming. Mentok atau enggak mentok? Dalam kondisi itu mungkin seseorang berpikir mentok. Iya, karena dia lupa satu hal. Dia lupa satu hal. Apa yang dia lupakan? Apa yang dia lupakan? Jadi yang dia lupakan itu satu hal, minta tolong. Karena di luar handphonenya, itu sebetulnya ada paket-paket internet yang berkeliaran, betul? Paket internet temennya, mungkin ada wifi gratis. Cukup dia hidupkan wifi-nya, selesai, muncul itu paket-paket internet gratis mungkin di ruangan itu, atau mungkin dia bisa ngomong sama temennya, please syafaat. Loh iya santri yang masuk tethering, itu kan gak pantas ya. Hotspot tethering, santri kan bahasanya rodok gimana sedikit ya, please syafaat gitu ya. Syafaat sinyal gitu kan ya. Tolong kasih syafaat nih, biar handphonenya bisa dipakai. Begitu dikasih syafaat, tiba-tiba punya paket internet milik orang lain yang bisa dipakai. Masalahnya selesai atau enggak selesai? Selesai. Selesainya mudah atau susah? Mudah. Gara-gara apa itu? Mau minta tolong dan melihat sebetulnya pertolongan itu ada. Solusinya ada dan dia mau lihat, terus minta tolong, selesai. Betul? Nah, pertanyaan saya, apa yang nggak bisa disolusikan sama Allah? Wong semuanya miliknya Allah. Iya, semuanya miliknya Allah. Berarti apapun masalahnya, solusinya itu sudah ada atau belum? Sudah ada. Solusinya sudah ada. Yang dibutuhkan apa? Minta tolong. Ya, minta tolong. Dan minta tolongnya enak. Kepada siapa minta tolongnya? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, caranya gimana? Biar ditolong sama Allah. Nah, minta syafaat sama temennya, enggak dikasih kan ya enggak nyambung kayak. Passwordnya rahasia, pelit, biarin. Nggak dapat kita ya. Kan harus ada caranya nih, biar kalau kita minta tolong, kemudian ditolong. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala karena maha baiknya, Allah itu udah ngasih tahu rahasianya agar Allah nolong kita. Loh, enak ya. Disuruh minta tolong dan dikasih tahu biar ditolong caranya gimana. Itu baik atau maha baik itu? Maha baik. Dan ternyata caranya itu mudahnya luar
biasa. Apa itu? Wasta'inu bis sabri wassalah. Itu diantaranya. Dapatkan pertolongan dari Allah bis sabri wassalah. Dengan sabar serta sholat. Raih pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Nah ini menarik. Karena ternyata syarat nomor 1 mendapat pertolongan Allah itu bukan sholatnya dulu. Bukan wasta'inu bis sholah wasobri. Raih pertolongan Allah dengan sholat dan sabar. Enggak begitu. Tapi ayatnya wasta'inu bis sabri wassalah. Raih pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Berarti kata kunci nomor 1 apa? Sabar. Berarti kalau mau ditolong caranya apa? Sabar. Pertanyaan saya, kebanyakan manusia yang nomor 1 ini gagal atau berhasil? Gak punya duit, minta tolong, biar dikasih duit. Betul ya? Seharusnya sabar atau nggersuloh? Yang lucu adalah Allahnya dirasani. Bayangin, ngeri ya, kita ini manusia, Allahnya dirasani, Allahnya digunjing, Allahnya diperbincangkan. Maksudnya Allah gimana sih ya? Udah tahu saya ini miskin, masih dikasih musibah pula. Dipecat dari perusahaan. Gimana ini? Mau minta tolong modelnya begini, kira-kira dapat nggak ini model begini? Ya repot ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pahami, yang punya pertolongan itu Allah, yang ngasih pertolongan itu Allah, maka ikuti caranya Allah. Yang punya jagat raya itu Allah, yang punya semuanya itu Allah. Kamu, aku, kita adalah milik Allah, maka ikuti aturan mainnya Allah. Jangan punya aturan main sendiri. Begitu kita enggak ikut aturan mainnya Allah, ya enggak selesai-selesai, remuk terus. Ya remuk terus, makanya para wali itu hidupnya selalu tenang. Nah kenapa? Tahu aturan mainnya Allah. Kalau ada masalah, butuh solusi, gampang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Asal kamu takwa, Allah kasih solusi. Oh enak ya. Jadi butuh solusi itu enggak usah repot-repot, takwa saja. Anak wedok ayu merem. Takwa itu. Gampang toh ya? Melek sama merem itu kan hal yang mudah toh. Melek merem gitu ya. Mudah. Ada perempuan cantik lewat, kita suruh merem, itu mudah atau susah? Maaf Bu, yang di sini jawabannya susah katanya. Katanya susah. Takwa, kalau kita mau jalankan aturannya Allah ini selesai. Masalahnya apapun tersolusikan karena disolusikan sama Allah, selesai. Beb kalau yang itu kok ya rada abot, ya sudah ini. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Sabar aja. Nomor 1 sabar. Karena orang itu enggak akan bisa sholat kalau enggak sabar. Orang itu enggak akan bisa puasa kalau enggak sabar. Orang itu enggak akan bisa sedekah kalau enggak sabar. Orang itu enggak akan bisa berbakti kepada orang tua kalau enggak sabar. Orang tua itu enggak akan bisa nyayangi anak kalau enggak sabar. Istri itu enggak akan bisa taat pada suami kalau enggak sabar. Suami enggak akan bisa membimbing istri kalau enggak sabar. Makanya sabar nih sama Allah ditaruh di depan. Mau kamu ditolong, sabar. Contoh yang gampang nih. Kalau misalnya di sini ada sate. Misalnya, bayangin juga enak tuh ya. Sate. Sate kambing, sate ayam, sate kelinci, lengkap udah. Kebetulan yang kelinci saya udah enggak tego, jadi tak singkirkan. Sate Is kan beliau tegoan. Ini Ustaz. Kambing sama ayam. Saya pengen makan ini karena lapar. Karena lapar. Bisa enggak ini langsung tak telan?
lapar saya. Lapar itu kuncinya perutnya terisi atau enggak terisi? Terisi. Jadi kalau pengen laparnya hilang, perutnya diisi. Nah, untuk ngisi perut ini kalau enggak sabar bisa enggak? Mati. Keseretan gitu ya. Kenapa? Oh sate 5 tusuk langsung mau dilek semua. Kan ya enggak iso. Sabar ngunyah, dikunyah dulu. Sabar. Masuk mulut, dikunyah dulu sabar. Lah untuk yang paling mudah saja urusan makan, itu butuh sabar ngunyah. Minum. Nih contoh. Ini kalau saya pengen langsung habis, langsung tak sedot, kan bisa keselak. Betul ya? Biar masuknya itu enak, ya butuh sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah kalau begini misalnya, contoh tok ya. Alhamdulillah, enggak enak. Betul cepet, tapi enggak enak. Ini air masalahnya. Lah coba kalau ini coklat kental. Ini kan wedang jahe ya. Bisa mandek di sini ya. Makan minum butuh sabar. Ibu mau melahirkan, Bu, mohon maaf. Hamil baru 3 bulan, terus pengen cepat punya anak. Ayo metu gitu. Anaknya yang jawab, Bune sabarin. Bu sabar Bu, insya Allah 6 bulan lagi nggak usah ibu suruh saya akan keluar, akan memberontak saya akan keluar. Sabar, tunggu. Kita nanam tuh pohon, ya pohon kelapa misalnya. Apa ujuk-ujuk ada buah kelapanya? Ya enggak, tumbuh dulu, sabar. Nanti buah kelapanya akan keluar. Semua butuhkan sabar. Dan pelajaran sabar ini yang sekarang enggak diajarkan. Kemerungsungnya luar biasa. Pengen tuh semua tiba-tiba langsung beres gitu. Enggak ono sabar. Ya, sabar itu hilang. Sehingga sabar itu jadi momok. Oh, nasihatnya sabar, orang melu ngrasake. Ada enggak nih oknum yang suka ngomong begitu? Saya terjemahkan dulu ya, karena banyak nih peserta dari luar negeri yang enggak paham. Ya, jadi banyak orang yang bicara begini, cuman bisa nasihatin sabar. Wong dia enggak ikut merasakan apa yang aku rasakan. Dia tidak ikut merasakan apa yang aku rasakan. Ini penyakit ini. Penyakit hati, gak mau terima nasihat. Jadi sabar ini penting. Begitu kita bisa sabar, selesai. Langsung pertolongan Allah itu akan turun. Komplitin, wassalah. Wasta'inu bisabri, wassalah. Sholat. Sholatnya udah punya resep sabar, Masya Allah. Gak akan sholat sendiri, sabar, cari jamaah. Betul ya? Sabar, jangan nyalip imam. Masya Allah, ada nih orang yang sholat gak sabar, imamnya kesuwen. Jadi imamnya baru, dia bilang, amin. Dia pengen cepat rambung gitu. Imamnya baru mau Allah, dia sudah bar. Masya Allah, gak sabar. Kalau dia mendahului imam terus, bisa kehilangan nanti pahala sholat berjamaah. Sabar. Dan seperti apapun kita mau mendahului imam, gak mungkin bisa menang. Kenapa? Karena mau salam tetap nunggu imam. Coba antum, imamnya sudah baru berdiri, antum mendahului, ruku, iktidal, sujud, tahiyat akhir. Kok orang miduk-miduk imamnya ya? Ya tidak bisa. Tetap harus nunggu imam, sabar. Begitu sabar ini jadi kunci, hidup itu enak nanti. Asyik betul. Karena semuanya jadi terpapar, kelihatan, oh mudah ya. Cara Allah nolong hambanya itu ditontonkan, tuh ya dipertontonkan dengan luar biasa. Contoh Nabi Muhammad SAW. Saya kan belum lama kan dari sono ya. Tahu kan dari sono? Dari mana? Dari sono gitu ya. Napak tilas. Saya menyusuri belum selesai, jadi saya mau balik lagi insya Allah.
menyusuri jejak perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, saya dapat satu hal. Lah kenapa? Ini yang di kepala saya ya, kenapa ya kok Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dibiarkan dalam kondisi yang tidak enak di Mekah? Kok enggak langsung dipindah ke Madinah itu? Kok enggak langsung dipindah ke Madinah? Seakan-akan kan di Mekah dicaci, dimaki, dihina, di Taif dilempari, kan dibiarkan begitu ya. Sementara sahabat disuruh berangkat. Nabi SAW kondisinya seperti itu. Kenapa gitu? Kok Allah enggak langsung dari awal nyuruh Rasulullah pindah ke Madinah sana, pindah sana. Kenapa seperti itu? Karena Allah akan mengajarkan pada seluruh umat yang namanya sabar. Ikuti proses. Karena Allah punya rencana. Ya Allah punya rencana. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu dihijrahkan di awal perjuangan, maka yang terjadi di Mekah akan berulang terjadi di Madinah. Kasusnya akan sama, dicaci, dimaki, dihina, dilempari, diusir. Itu akan terjadi hal yang sama. Kenapa? Karena di Madinah belum punya pembela Ansor, belum punya pendukung, belum ada. Maka Allah Ta'ala yang maha bijaksana, yang maha sayang, yang maha cinta pada Nabi Muhammad SAW, sabar di sini dulu wahai Nabi Muhammad SAW, sabar dulu di Mekah. Aku siapkan dulu di Madinah orang-orang yang akan bela kamu. Aku siapkan dulu di Madinah kawan-kawan yang akan berjuang untuk membela perjuanganmu wahai Nabi Muhammad SAW. Maka Allah siapkan dulu Bai'atul Aqabah. Ya, masuk beberapa orang dari Madinah masuk Islam, nebarkan Islam di Madinah. Ada masjid di Madinah, terbentuk komunitas muslim di Madinah yang udah mengenalkan Islam pada seluruh warga Madinah, udah memperkenalkan siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh warga Madinah, sehingga seluruh warga Madinah yang belum beriman pun sudah kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang belum iman pun penasaran seperti apa itu. Bukan benci, bukan anti, tapi penasaran. Kenapa? Karena sampelnya, ansornya Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya luar biasa, amalnya luar biasa, orangnya baiknya luar biasa, menarik. Sehingga penasaran dengan gurunya itu seperti apa. Rasul Muhammad SAW itu seperti apa. Begitu udah siap ini yang di Madinah, baru Allah izinkan dan perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah disambut 500 sahabat dengan Tala'al Badaru alaina. 500 sahabat. Betapa senangnya itu hati Nabi Muhammad SAW. Nah, coba kalau nggak sabar, pindah, nggak ada orang di sana, nggak ada yang nyambut nanti. Akhirnya nanti mengalami hal yang sama. Allah mengajarkan sabar, jangan tergesa-gesa. Dengan sabar itu maka tampaklah yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas belum nih? Jelas ya. Nah sekarang kita bahas kasus harian. Bu, anaknya dibangunkan untuk sholat subuh, susah. Ibu biasanya bisa memaklumi atau enggak bisa memaklumi? Muncul kalimat biasanya di hati, setan bisikkan, wis gereng kontangi kok angel. Ternyata suaminya. Ternyata istrinya. Anaknya susah dibangunkan subuh. Kalau enggak punya resep sabar ini, akhirnya anaknya enggak akan dibangunkan subuh. Tiwas kesel, capek saya, daripada saya sakit, masuk rumah sakit, mati serangan jantung. Ben enggak sholat, naudzubillah min dzalik. Karena enggak punya resep sabar. Yang punya resep sabar itu melihatnya apa? Ini proses. Insya Allah nanti dia bisa bangun sendiri. Saya hanya membantu prosesnya dia sampai
jadi. Sehingga semua kalimat membangunkannya itu nggak ada yang dari hati kesel tuh nggak ada. Memang mulutnya keras, bangun, tapi hatinya itu semangat. Beda. Sehingga sampai pada satu titik, anaknya sudah paham, orang tuanya lego, buah sabar. Sehingga anaknya pun dapat pertolongan. Bu, nanya ya Bu, dicuekin suami Bu, enak enggak Bu? Kalau nyuekin suami, Bu, dicuekin, diabaikan suami, enak enggak? Kalau mengabaikan suami, ada istri-istri yang nanya gitu, Ustadz, Yai, Habib, ini kok suami saya sering mengabaikan saya. Terus kita balik bertanya, pernahkah engkau mengabaikan suamimu? Coba diingat-ingat, gitu kan. Nah ya sudah, kalau kamu tak pengen diabaikan, belajar jangan mengabaikan. Nah, ketika diabaikan suami, contoh ini kasus harian ya. Suaminya lagi lihat handphone. Misal namanya itu Fulan, nanti ngasih nama kan salah lagi ya. Fulan itu. Mas Fulan, budek. Masya Allah. Ini kira-kira istri sabar atau istri meletup-letup ini? Kalau istri yang sabar, itu yang di benaknya, oh mungkin karena fokus kerjaan penting tidak dengar. Daripada capek teriak diparani, tinggal baru mbok ambung Mas. Oh, apa dia itu ya. Itu orang sabar. Masalahnya langsung selesai. Iki ora bengak-bengok. Dasar suami kalau udah depan handphone lupa sama istri. Yang diingat cuma handphonenya, istrinya enggak pernah diingat. Padahal bojone iki lagi meh transfer, aku meh transfer awakmu dulu ya. Kak Sido wis gitu ya. Saya mau nanya ini, gara-gara enggak sabar kehilangan transferan. Coba kalau sabar tadi transfer masuk. Sabar dulu gitu, jangan tergesa-gesa menyimpulkan, jangan tergesa-gesa memutuskan. Saya dinasehati sama satu orang soleh, jangan mengambil keputusan di saat engkau terlampau senang dan di saat engkau terlampau sedih. Kadang itu ya, terlampau sedih gitu ya. Aku tak akan mau melihat wajahmu lagi. Masya Allah. Ada enggak model begitu? Ada. 2 jam kemudian nangis. Lah kok mau ngono ning opo ya aku ya? Wah, ada yang ngambil keputusan di saat senang. Handphoneku hadiah buat kamu. Masya Allah, pas senang. 2 jam kemudian, lah yo handphoneku hilang yo. Gelo. Karena hatinya belum tenang. Jadi terlampau senang dan terlampau sedih, itu kondisi hati yang tidak tenang. Enggak boleh ngambil keputusan. Ambil keputusan itu saat hatinya udah datar, normal, artinya normal. Sehingga keputusan yang dibuat bukan karena terlampau senang, bukan karena terlampau sedih, alias bukan karena nafsu ketika senang atau nafsu ketika dikecewakan. Tapi betul-betul karena hatinya ngerti dan memahami. Maka butuh sabar. Jangan tergesa-gesa, ya istrinya ditelepon nggak diangkat-angkat. Online loh, asli online. Ditelepon nggak diangkat-angkat. Ini lagi online sama siapa ini? Ada enggak suami model begitu? Yang jawab siapa ini? Yang jawab yang di atas ada gitu. Ya.
Ini suaminya telepon istrinya pakai WhatsApp. Kalau online kan seharusnya teleponnya masuk, betul ya? Berdering, harusnya diangkat. Kata suaminya, ini istri kurang ajar. Suami telepon gak diangkat, sibuk online sama orang lain. Ini kira-kira sabar atau gak sabar? Gak sabar. Panas, hatinya umum, naik motor pulang ke rumah. Ya, lawang ditendang. Emosi. Ya, kemudian handphonenya dicari gitu ya, gak ketemu. Ya, handphonenya gak ketemu. Istrinya dicari, lagi tidur. Lah kok online? Ternyata WhatsApp-nya itu lewat yang namanya internet. Ya, WhatsApp web. Ya memang lagi nyala. Ya otomatis online terus. Bukan karena istrinya lagi online. Ternyata istrinya lagi tidur ngeloni anaknya. Tiwas itu pergi 10 kilo motoran tekan omah. Bulannya turu. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Gara-gara apa? Enggak sabar. Jadi sabar ini syarat pertama untuk mendapatkan pertolongan, sabar. Ada orang yang ngomong sama saya, loro iki. Ya, nasehatin, sabar ya sabar, tapi loro. Ada enggak model begitu? Sabar ya sabar, tapi ini sakit. Nah iya kalau sakit itu sabar. Semakin kamu ngomong, loro. Saya mau nanya, jadi sembuh? Semakin diomongkan semakin sakit. Contoh, hatinya terluka. Loro hatiku, loro. Diulangi 2000 kali, zikirnya itu. Loro hatiku. 2000 kali itu. Saya mau nanya, terus hatinya jadi sembuh? Enggak. Kalau dia sabar, belajar diem, enggak usah ngomongkan hatinya yang sakit, maka hatinya akan sembuh, pertolongan Allah akan turun. Jadi rahasianya cuma di situ. Lah gandeng setan itu paham, setan itu pinter, ngerti. Ini kalau manusia pada sabar, wah repot ini. Masalahnya beres semua. Terus kerjaanku apa nanti? Ya setan bingung di kerjaannya ngapain. Maka setan berupaya nomor 1, jangan sampai manusia itu sabar. Makanya Allah bilang, innallaha ma'as-sabirin. Luar biasa loh. Allah bersama orang yang sabar. Lah kalau Allah bersama dia itu kira-kira ada yang bisa ganggu enggak? Enggak iso. Bisa sumpek enggak kalau ditemenin Allah? Allah bersama orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu bisa sumpek enggak? Enggak bisa. Enggak iso. Karena punya kesabaran yang betul-betul bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas? Udah, alhamdulillah.